Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai bentuk penyajian tari. Lanjut ya. Nah, materi mengenai bentuk penyajian kita sekarang mengenai tari bedoyo atau serimpi. Penyajian tari ini Tarian merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan perasaan melalui suatu gerakan. Di Indonesia sendiri, hampir di setiap daerah memiliki tari tradisional yang dari sisi penyajiannya mengusung keunikan daerah masing-masing. Nah, tari tradisional merupakan sekelompok karya tari yang sudah cukup lama berkembang dan merupakan warisan dari leluhur. Karya tari ini pada umumnya mempunyai prinsip-prinsip aturan yang sesuai dengan wilayah atau daerahnya dan aturan tersebut sudah mentradisi. Nah, kita membahas lanjut tari masa. Nah, tari tunggal pertunjukan tari tradisional yang hanya ditarikan oleh seorang penari digolongkan menjadi tari tunggal atau solo. Nah, ini tariannya ditarikan oleh satu orang penari. Contohnya ada tari topeng ronggeng dari Betawi, tari legong, tari golek, tari klonorojo, tari klono topeng. Nah, ada contohnya tari golek ayun-ayun. Walaupun perlu diketahui ya anak-anak semuanya, tari tunggal ini menurut penyajiannya, kalau untuk ditarikan di luar atau di tempat pementasan, itu bisa ditarikan secara berkelompok gitu. Lalu ada tari klono topeng, itu sama juga. Ini juga tari legong dari Bali. Oke. Nah, ini tari tradisional berpasangan adalah tarian yang dibawakan oleh dua orang, baik pria-pria maupun wanita-wanita. Kekuatan tari berpasangan terletak pada kerjasama antar penari, baik dari sisi gerak maupun interaksi kedua penari. Nah, ini ada contohnya tari olek tumililingan, tari karonseh, tari kamajoyo kamoratih, tari beksan menak, tari serampang 12. Nah, ini semua anak-anak mengandung yang bertemakan percintaan, oke. Nah, ini kalau tari olek tumililingan ini bersifat atau bercerita mengenai fauna, ini mengenai hewan. Nah, kalau karonsi ini merupakan cerita dari Panji. Kalau Komojoyo Kamorate, nah ini dari Ramayana. Yang Beksan Mena ini dari Mahabharata. Seperti itu. Ini ada contohnya, ini tari olek tumililingan. Ini ya, ini menggambarkan burung lah, ini fauna, menceritakan tentang fauna. Yang ini ada Komojoyo Komorate. Yang ini dari Beksan Golek, nah dari Yogyakarta juga. Ini dari tari Karonse yang merupakan cerita dari Panji. Nah, tari tradisional berkelompok yaitu jenis tarian yang terdiri dari banyak orang atau lebih dari dua penari. Jenis tarian ini seringkali dibawakan untuk acara-acara pertunjukan. Nah, ini ada tari saman, tari cakalele, tari serimpi, dan tari bedoyo. Sebenarnya masih banyak ya tari kelompok ini, dan kebanyakan ada pada tari garapan, tari kreasi yang sudah baru gitu ya, sudah buat kembali. Nah, di sini ada tari saman, lalu ada tari bedoyo, dan tari garapan. Ini berjudul tari geplak. Nah, oke. Tarian yang dimainkan oleh banyak penari yang jumlahnya lebih dari 20 orang. Penyajiannya memerlukan tempat yang luas seperti lapangan, aula, dan lain sebagainya. Nah, contohnya ini tari dari Jawa Timur, gandrung ini ya. Lalu ini ada dari Bali, lalu ini juga dari Jawa Timur, seperti itu. Oke, tari serimpi berasal dari Yogyakarta. Ditarikan oleh 4 orang penari yang dikaitkan dengan 4 unsur dalam kehidupan manusia yang mewakili api, udara, air, dan bumi. Nah, ini ada tari serimpi sudah ada sejak masa kejayaan Kerajaan Mataram pada pemerintah Sultan Agung. Nah, itu pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Nah, ini
Ada contoh tariannya Serimpi, ada tari Serimpi Renggowati, Serimpi Pandelori, Serimpi Renggowati. Nah, ini ada tari Bedoyo berasal dari Yogyakarta, ditarikan oleh 9 orang penari. Nah, ini tari Bedoyo sudah ada sejak masa kejayaan Kerajaan Mataram pada pemerintah Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Sama ya ini. Lalu ada contohnya yang pertama tari Bedoyo Semang, Bedoyo Arjuna Wiwoho, Bedoyo Pangkur, Bedoyo Manten, dan Bedoyo Sabto, dan lain sebagainya. Kita akan belajar mengenai tari Bedoyo. Tari Bedoyo Semang dalam pelembagaannya merupakan tarian sakral dengan usia yang sangat tua. Tarian ini adalah reaktualisasi hubungan suci dan mistis antara Sultan Agung dari Mataram dengan Ratu Kidul sebagai penguasa Laut Selatan atau Samudra Indonesia. Penari Bedoyo berjumlah 9. Nah, ini menariknya jumlah tersebut dipahami sebagai simbolis arah mata angin serta kedudukan maksud Ibu, kedudukan bintang-bintang. Selain itu, 9 penari juga melambangkan lubang hawa atau yang dimaksud babatan hawa songo yang meliputi 2 lubang hidung, 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 1 lubang kemaluan, dan 1 lubang mulut dan 1 lubang dubur. Kesembilan penari dalam tari Bedoyo Semang terdiri dari Batak, Endel, Jonggo, Apit Ngajeng, Apit Wingking, Dodo, Endel Wedalan Ngajeng, Endel Wedalan Wingking, dan yang terakhir ada Buntil. Nah, peran-perannya ini ada yang pertama ya, Batak tadi merupakan simbol akal pikiran manusia. Yang kedua ada Endel, merupakan simbol hawa nafsu manusia. Yang ketiga, Dodo, melambangkan hati sebagai pengendalian diri manusia. Yang keempat, Jonggo sebagai lambang dari leher manusia. Yang kelima, Apit Ngajeng melambangkan lengan kanan manusia. Apit Wingking melambangkan lengan kiri manusia. Endel Wedalan Ngajeng simbolnya dari tungkai kanan manusia. Endel Wedalan Wingking simbol tungkai kiri manusia. Dan yang terakhir ada buntil sebagai lambang alat kelamin manusia. Kita akan membandingkan makna pola lantai daerah setempat Nusantara. Kesimpulan ini diambil dari pola lantai yang Ibu pernah jelaskan sebelumnya ya. Yang pertama ada pola lantai untuk tari klasik sudah ada patokan yang mengikat. Nah, tempat pertunjukannya sudah ditentukan, misalnya pendopo. Itu sudah pasti ya. Tari klasik itu pasti ada di pendopo. Lalu pola lantai yang digunakan kebanyakan variasi dari garis lurus. Nah, makna dari garis lurus ini adalah tegas dan kuat. Untuk pola lantai tari kerakyatan adalah variasi dari garis lengkung yang kemarin Ibu sudah jelaskan. Oke, anak-anak.